Gerbang kayu tua di depan rumah itu masih sama, catnya yang mengelupas di beberapa sisi justru menjadi saksi bisu betapa waktu telah berlalu. Anza menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang baru saja disiram hujan sore tadi, aroma khas kampung halamannya yang selalu ia rindukan di sela-sela kesibukan kota metropolitan yang dingin. Begitu ia melangkah masuk ke halaman, suara riuh rendah dari dalam rumah mulai terdengar. Itu bukan suara televisi atau bising kendaraan, melainkan suara tawa dan perdebatan hangat yang sudah lama tidak menyentuh gendang telinganya. Jantung Anza berdegup kencang. Ia telah meninggalkan rumah ini tepat 3 tahun 3 bulan yang lalu, membawa secari ijazah dan segudang ambisi yang kini, saat ia berdiri di depan pintu, terasa begitu kecil jika dibandingkan dengan kehangatan yang menantinya di balik kayu pintu itu. Ketika ia mengetuk pintu 3 kali, suara di dalam tiba-tiba hening sejenak. Lalu, derap langkah kaki terdengar cepat. Pintu terbuka lebar, dan sosok ibu berdiri di sana dengan mata yang seketika berkaca-kaca. "Anza?" bisik ibunya, suaranya bergetar. Sebelum Anza sempat menjawab, pelukan erat sudah menyergapnya. Harum masakan rumah, perpaduan rempah rendang dan wangi nasi hangat, menguar dari balik tubuh ibunya, menusuk hidung dan membuat pertahanan emosi Anza runtuh seketika. "Anza pulang, Bu," ucapnya lirih. Di belakang ibunya, ruang tamu yang tadinya terasa sempit kini dipenuhi oleh wajah-wajah yang sangat ia kenal. Ayah berdiri di sudut ruangan dengan senyum yang tertahan, berusaha tetap terlihat tegar meski matanya tidak bisa berbohong. Kakak laki-lakinya, Rian, langsung datang menepuk bahunya keras, sementara adiknya, Maya, sudah berhambur memeluk kakinya. Namun, yang paling membuat dada Anza sesak adalah keberadaan kakek dan nenek yang duduk di kursi rotan kesayangan mereka. Kakek tersenyum lebar hingga gusi-gusinya terlihat, meski tangan beliau yang keriput sedikit gemetar saat mencoba berdiri. Di sudut ruangan, para kerabat dan tetangga juga tampak berkumpul. Mereka yang selama ini mungkin sering bertanya pada ibu tentang kapan sang perantau akan pulang, kini hadir untuk menjadi saksi kepulangannya. Suasana rumah itu seolah menjadi sebuah perayaan kecil. Rindu yang selama ribuan hari tertahan di ruang tunggu hati, kini tumpah ruah. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi panggilan video yang putus-putus, tidak ada lagi rasa sepi yang menghantui saat Anza harus makan malam sendirian di apartemen sempitnya. "Ayo, ayo masuk. Makanan sudah siap semua di meja," suara ibu memecah keharuan. Langkah Anza tertuntun ke ruang makan. Meja kayu panjang yang biasanya hanya digunakan untuk keluarga inti kini terlihat penuh sesak oleh hidangan. Ada rendang daging yang dimasak dengan resep turun-temurun, ayam pop, gulai pucuk ubi, sambal lado mudo yang warnanya menggoda, hingga ikan bakar yang bumbunya meresap sampai ke tulang. Semuanya adalah makanan kesukaan Anza. Ia duduk di kursi yang telah disiapkan. Di sekelilingnya, suasana menjadi sangat hidup. Ayah mulai bercerita tentang hasil panen tahun ini yang cukup baik, kakek sesekali menimpali dengan guyonan lawas yang selalu berhasil membuat semua orang tertawa, dan para tetangga yang hadir turut berbagi cerita tentang perubahan desa yang kini sudah mulai tersentuh teknologi. Anza memperhatikan satu persatu wajah di hadapannya. Ia melihat guratan kerutan baru di wajah ibu yang semakin dalam, rambut ayah yang kini telah memutih sepenuhnya di pelipis, serta adik kecilnya yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang pendiam namun cerdas. Ia menyadari bahwa selama ia mengejar karir dan mimpi di kota besar, orang-orang terkasihnya juga terus berjuang menghadapi waktu. Ada rasa bersalah yang menyelinap, namun segera tertutup oleh rasa syukur yang mendalam. Kakek menepuk tangan Anza pelan. "Anza, tidak usah dipikirkan lagi masalah di luar sana untuk malam ini. Kamu sudah sampai di rumah. Rumah adalah satu-satunya tempat di mana kamu boleh menjadi lemah, boleh menumpahkan segala lelah, dan tetap diterima dengan tangan terbuka." Air mata Anza hampir jatuh, namun ia menahannya. Ia mengambil piring dan mulai menyendok nasi. Suapan pertama terasa seperti ledakan nostalgia yang membahagiakan. Rasa masakan ibu masih sama,
Persis seperti yang ia ingat waktu kecil dulu, rasa yang tidak pernah bisa ditiru oleh restoran semahal apapun di ibu kota. Di tengah makan malam, kakak laki-lakinya, Rian, mengangkat gelas berisi teh hangat. Untuk kepulangan Anza. Semoga setelah ini, tidak ada lagi perpisahan yang terlalu lama. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa berkumpul selengkap ini. Semua orang mengamini. Suasana yang tadinya penuh tawa sedikit berubah menjadi reflektif. Para tetangga pun ikut terharu, mengingat betapa seringnya mereka melihat ibu duduk termenung di teras rumah saat Anza belum juga memberikan kabar kepulangan. Anza menatap sekeliling. Ia melihat betapa setiap orang di ruangan ini memiliki andil dalam pembentukan dirinya. Tetangga yang dulu sering membantunya belajar, kerabat yang selalu memberi nasihat, dan tentu saja keluarga inti yang menjadi jangkar kehidupannya. Ia merasa beruntung. Di dunia yang begitu kompetitif ini, tempat ia harus mati-matian membuktikan harga dirinya. Di sini, di kursi kayu tua ini, ia tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Obrolan berlanjut hingga larut. Cerita-cerita tentang masa kecil diungkit kembali, membuat seisi rumah kembali riuh dengan tawa yang lebih lepas. Bahkan, tetangga sebelah rumah yang paling pendiam pun ikut berbagi cerita saat ia melihat Anza kecil dulu pernah jatuh dari pohon mangga di depan rumah. Semua orang tertawa sampai perut mereka sakit. Malam itu, Anza tidak merasa sebagai orang asing. Ia kembali menjadi bagian dari struktur yang utuh. Kerinduan yang selama ini ia pikul sendiri, kini telah terbayar lunas. Ia menyadari satu hal penting, sejauh apapun ia terbang melintasi cakrawala, mengejar bintang-bintang keberhasilan, pada akhirnya, gravitasi cinta keluarga adalah hal yang selalu menariknya untuk pulang. Saat acara makan malam usai dan para tetangga mulai berpamitan untuk pulang, Anza tetap duduk di sana, membantu ibu membereskan piring-piring kotor. "Kamu lelah, Nak? Pergilah istirahat," ujar ibu dengan lembut. "Tidak, Bu. Aku justru merasa paling bugar malam ini," jawab Anza sambil tersenyum tulus. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Cahaya lampu yang kuning temaram, suara jangkrik yang mulai terdengar di luar, serta kehangatan yang masih tertinggal di setiap sudut ruangan menyadarkannya bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukan tentang jabatan tinggi atau saldo rekening yang mencukupi. Sukses adalah ketika kita memiliki tempat untuk pulang, dan di rumah itu, masih ada orang-orang yang menanti dengan cinta tanpa syarat. Anza berjalan menuju kamarnya yang dulu. Kamar itu masih tertata rapi, seolah-olah ia baru saja pergi kemarin pagi. Buku-buku lama masih tersusun di rak, dan poster-poster kusam masih menempel di dinding. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, Anza tidur tanpa memikirkan deadline, tanpa memikirkan omelan atasan, dan tanpa rasa cemas tentang masa depan. Ia menutup matanya dengan senyum yang tenang. Di luar, angin malam berhembus pelan, menenangkan dedaunan yang bergesekan. Anza pulang. Dan untuk malam ini, dunia terasa sempurna. Besok, ia mungkin akan kembali berhadapan dengan kenyataan hidup yang menuntut. Namun, setelah malam ini, ia tahu bahwa ia telah mengisi ulang cadangan kekuatannya. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia membawa doa-doa dari meja makan tadi, doa-doa yang tulus dari mereka yang akan selalu menjadi rumah, dimanapun ia berada. Saat pulas menjemput, Anza bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, di mana ia tidak perlu lagi memilih antara mengejar mimpi atau menjaga keluarga. Ia akan membawa keluarga ini ke dalam mimpinya, atau mungkin, ia akan membawa keberhasilan yang ia raih ke rumah ini, untuk memastikan bahwa kehangatan di meja makan malam ini akan abadi selamanya. Rumah, bagi Anza malam ini, bukan lagi sekadar bangunan berdinding batu dan atap seng. Rumah adalah pelabuhan terakhir setelah badai panjang di lautan luas, tempat di mana jangkar bisa dilepas, dan hati bisa kembali berlabuh dengan selamat. Dan ia sangat bersyukur, ia telah sampai dengan selamat.